Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai ujian kinerja PPG UIN Wali Songo Semarang. Perkenalkan, saya Misbahul Munir, NIM 24031172150. Saya adalah mahasiswa PPG Galjak LPTK UIN Wali Songo Semarang, sekaligus guru PAI dan budi pekerti di SMP 4 Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Kali ini saya akan membawakan materi kepada anak didik saya kelas 7F dengan bab rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, semangat pagi. Baik, Bapak absen ya. Aditya Maulana Wardana, Afita Mulyasari, Afni Safira Ahmad, Afrizal Agatha Putra, Al-Rafa Ardian Syafiki, Alifa Salwa Izati, Andika Pratama Nur Cahyo, Azhara Kinanti Ganda Putri, Bagus Wahyu Pujiono, Bambang Yulianto, Berlian Dwi Agustina, Cinta Rahmadani, Dia Musyafa Aulia, Devris Adriansyah, Ervika Nur Ayu, Erwin Satriawi Bisono, Khalid Alfansyah, Laili Salsabila, Viko Alexavian. Kemarin kita belajar bab tentang apa? Hibah. Hibah dan apa? Hibah itu apa? Membicarakan kejelekan orang lain. Ya. Kalau tabayun, mencari kebenaran informasi. Jadi ketika kalian mendapat informasi, itu kalian jangan suka langsung kalian sebarkan ke orang lain. Ya. Karena nanti kalau umpamanya betul informasi itu, kalau berupa kejelekan, itu namanya hibah. Jadi orang yang berbicara tentang orang lain, kejelekannya orang lain, itu namanya hibah, walaupun umpamanya itu benar-benar terjadi. Tetapi kalau tidak terjadi, namanya fitnah. Paham? Maka usahakan jangan sampai kita
berhibah, ya. Apalagi fitnah. Oke. Saat ini kita belajar tentang rukhsah, ya. Apa? Rukhsah. Rukhsah kemudahan dari Allah dalam beribadah. Jadi dalam beribadah itu Allah memberi kemudahan-kemudahan kepada kita. Apa saja itu? Mari kita bahas bersama. Untuk tujuan pembelajaran ini, ya, tujuannya adalah menjelaskan pengertian rukhsah dalam ibadah. Kemudian mengidentifikasi dasar hukum rukhsah. Menyebutkan macam-macam rukhsah. Menunjukkan sikap menghargai kemudahan dalam beribadah. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Tolong semuanya menghadap ke depan, mendengarkan, fokus apa yang saya terangkan. Jadi kalau kita mengalami suatu kejadian, umpamanya sakit, umpamanya dalam musafir, perjalanan, dalam sakit kita wajib tetap sholat. Dalam sholat kita harus berwudu. Ketika sakit, menurut dokter tidak boleh kena air, karena kalau kena air nanti sakitnya tambah parah, atau bahkan kalau sakitnya menjadikan kematian kalau kena air, maka kita wudunya diganti dengan tayamum. Kalau kita sakit nggak bisa sholat dengan berdiri, ya, nggak bisa sholat dengan berdiri, kita bisa sholat dengan duduk, ya. Kalau kita sakitnya parah, nggak bisa dengan duduk, kita bisa sholat dengan berbaring. Kalau berbaring nggak bisa, bisanya terlentang, kita sholat dengan terlentang. Itu adalah keringanan-keringanan dari Allah. Ada lagi, ad-dinu yattasiru fala yusyadiduddin. Agama itu mudah, jangan dipersulit, jangan diperberat, karena agama itu mudah. Pengertian rukhsah, rukhsah secara bahasa itu keringanan. Jadi rukhsah itu bahasa Arab, kalau maksudnya adalah keringanan. Secara istilah, kemudahan dalam ibadah saat kondisi tertentu. Tadi sudah saya terangkan contohnya, ya. Kemudian contoh tayamum saat tidak ada air. Tidak ada air itu bisa tayamum. Atau dalam keadaan sakit nggak boleh kena air, bisa tayamum. Oke. Kemudian dalil tentang rukhsah itu adalah surat Al-Baqarah ayat 185. Allah menghendaki kemudahan bagimu, ya. Intinya itu. Kemudian Al-Baqarah ayat 286. Intinya tidak membebani di luar kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian ada hadis Nabi yang intinya sesungguhnya agama ini adalah mudah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Kemudian macam-macam rukhsah. Jadi rukhsah itu bermacam-macam. Ada yang namanya jamak dan qasar sholat. Jamak itu apa? Jamak itu mengumpulkan sholat. Mengumpulkan bagaimana maksudnya? Contoh jika kamu dalam bepergian. Dalam bepergian yang dalam ketentuan boleh menjamak mengqasar sholat, jaraknya itu
kalian boleh menjamak sholat. Menjamak sholat mengumpulkan sholat. Contoh, sholat maghrib dilakukan di waktu isya, atau sholat isya dilakukan di waktu maghrib. Makanya ada jamak takdim, ada jamak takhir. Ya, kalau jamak takdim itu sholat isya dilakukan di waktu maghrib. Sholat yang kedua dilakukan di waktu yang pertama. Kalau jamak takhir, sholat yang pertama dilakukan yang kedua. Sholat maghrib dilakukan pada waktu isya, itu namanya jamak takhir. Paham? Qashar itu apa? Qashar itu maksudnya meringkas. Meringkas sholat, itu namanya qashar. Contoh, sholat zuhur kan 4 rakaat. Kalau kalian qashar itu dalam bepergian, kalian boleh mengerjakan sholat zuhur sekalian qashar, kalian ringkas menjadi 2 rakaat. Sholat isya 4 rakaat, boleh kalian qashar menjadi 2 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat, boleh kalian qashar menjadi 2 rakaat. Tapi nggak boleh sholat subuh 2 rakaat kalian jadikan 1 rakaat, itu nggak boleh. Paham ya? Paham nak ya? Kemudian tadi tayamum itu termasuk rukhsah ketika nggak boleh kena air. Kemudian sholat dengan isyarat. Ya. Sholat dengan isyarat itu ketika sholatnya itu sudah dia sangat parah sekali, nggak bisa apa-apa, bisa sholat dengan isyarat. Kemudian berbuka puasa saat sakit atau safar. Jadi kalian kalau bepergian itu dengan ketentuan jarak tertentu kalian bisa berbuka puasa sebelum waktunya. Ya. Paham ya? Kemudian tadi diterangkan di sini orang hamil itu juga boleh tidak puasa kalau dia itu khawatir nanti kalau puasa menjadi dia bahaya dirinya atau kandungannya. Lah, apa hikmah rukhsah? Hikmahnya apa? Hikmah rukhsah adalah Allah Maha Penyayang kepada hambanya. Itu adalah hikmah rukhsah. Terus Islam agama yang mudah. Maka Islam itu agama yang sangat mudah, nggak berat. Ya. Kemudian mendorong untuk tetap beribadah dalam keterbatasan. Jadi dalam keadaan apapun, sholat itu tetap harus kalian lakukan selagi akal kalian masih, selagi kalian sadar, akal kalian masih, itu tetap kalian wajib sholat bagaimanapun keadaanmu. Ya, bagaimanapun keadaanmu tetap wajib sholat. Tadi sudah diterangkan, nggak bisa duduk dengan berbaring, nggak bisa berbaring dengan terlentang. Ya, bahkan dengan isyarat pun juga dibolehkan ketika dalam keadaan yang sudah parah nggak bisa apa-apa. Kemudian menumbuhkan rasa syukur karena kita dipermudah dalam menjalankan agama. Kita bersyukur kepada Allah. Sekarang apakah kalian pernah mengalami kemudahan dalam beribadah, sakit, kalian tayamum, atau kalian nggak bisa sholat berdiri, kalian duduk? Pernah? Ya. Cara sholat dengan tidur terlentang, ya. Ya. Ini kalian tidur terlentang, kemudian kepalanya
dikasih bantal yang agak tinggi sehingga ini bisa menghadap ke arah kiblat. Ya. Kemudian kalian takbir. Setelah takbir, biasa membaca Fatihah dan sebagainya. Untuk rukuknya ini bedanya dengan sujud. Kalau rukuknya ini kepalanya sedikit di sini, tapi kalau sujud lebih, gitu ya? Paham? Paham. Itu perbedaannya. Rukuk kepala ditundukkan sedikit sebagai isyarat rukuk. Kalau sujud kepala lebih ditundukkan lagi daripada rukuk. Kalau tidak, kepalanya diposisikan seperti awal sebelum rukuk. Itu paham ya? Paham. Adalah contoh sholat secara bertidur terlentang. Anak-anakku sekalian, untuk memperdalam materi tentang rukhsah, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Tahukah kamu apa itu rukhsah? Mari simak penjelasan berikut ini. Rukhsah secara bahasa memiliki arti keringanan atau kelonggaran. Secara istilah, rukhsah diartikan perubahan hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Dengan rukhsah, keringanan diperoleh oleh manusia untuk melaksanakan ketentuan Allah SWT pada keadaan tertentu. Dalam usul fikih, disebutkan bahwa rukhsah dapat memberikan pengecualian atau membolehkan prinsip umum disebabkan keterpaksaan atau darurat dan kebutuhan. Pada dasarnya, kewajiban tetap harus dilaksanakan sesuai dengan hukum asal, akan tetapi boleh ditinggalkan atau diganti pada bentuk lain karena sebab atau kondisi tertentu. Contohnya, puasa pada bulan Ramadan hukumnya wajib bagi setiap muslim. Akan tetapi, seseorang boleh tidak melaksanakan puasa dikarenakan sedang dalam perjalanan atau sakit dan harus digantikan di hari lain. Kondisi seperti ini dinamakan rukhsah. Hukum rukhsah adalah al-ibahah atau dibolehkan karena kebutuhan atau keterpaksaan. Hal ini sesuai dengan penggalan redaksi pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Pada penggalan ayat tersebut, Allah SWT memberikan beban kepada manusia sesuai kesanggupannya. Pahala akan diberikan melebihi dari apa yang diusahakan, sedangkan siksaan diberikan seimbang sesuai dengan kejahatan yang telah dilaksanakan. Dalam hal ini, manusia tidak diberikan dengan yang berat dan sukar. Islam mempunyai asas mudah, ringan, dan tidak sempit. Agama menghendaki kemudahan, bukan kesukaran. Apa saja yang menjadi alasan dibolehkan rukhsah? Tujuan rukhsah bukan untuk berlaku zalim, dosa, atau meringankan suatu hukum yang sudah ringan. Orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir diberikan keringanan sesuai dengan jarak dan kondisi yang ditentukan. Rukhsah bagi orang yang tidak mampu menjalankannya, seperti puasa di bulan Ramadan, dikarenakan musafir atau sakit. Rukhsah bertujuan pula untuk menghilangkan kesulitan dan menghendaki keringanan sampai menemukan kelapangan sesudahnya. Manusia dapat memilih antara melaksanakan azimah, ketentuan semula, atau rukhsah, keringanan. Rukhsah terbagi menjadi dua macam, yaitu rukhsah yang mengandung istihsan atau kebaikan. Pelaksanaan azimah atau rukhsah dapat dipilih oleh seseorang apabila rukhsah yang dipilih itu lebih baik. Contohnya, musafir tidak berpuasa pada Ramadan. Kemudian,
rukhsah yang menggugurkan hukum azimah. Hukum yang awalnya haram dapat menjadi halal karena rukhsah dalam keadaan tertentu. Contohnya, meminum tuak atau memakan bangkai pada keadaan tertentu dapat dihalalkan. Hal ini didasari bahwa apabila perbuatan ini tidak dilakukan, dapat membahayakan kesehatan atau bahkan nyawanya. Berikutnya, kita akan membahas terkait rukhsah dalam sholat. Terkait dengan sholat, terdapat beberapa aturan yang mempermudah pelaksanaan sholat. Dalam perjalanan, sholat dapat dilakukan dengan cara diringkas atau digabung pada satu waktu. Kemudahan tersebut diberikan kepada orang yang melakukan perjalanan, baik karya wisata, silaturahmi, maupun keperluan lainnya yang dipandang baik sesuai ketentuan agama. Kemudahan tersebut salah satunya diisyaratkan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 101. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. Yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar sembahyangmu. Jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang sedang dalam perjalanan diperbolehkan untuk meringkas sholat. Begitu pula Rasulullah SAW pernah melakukan sholat jamak sebagaimana yang tertera pada hadis berikut. Dari Anas radhiyallahu anhu, apabila Nabi SAW akan menjamak dua sholat dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjamak antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Perlu kawan-kawan ketahui, seseorang tidak boleh meninggalkan sholat walaupun dalam keadaan sakit. Namun, pelaksanaan sholat orang sakit diberi keringanan atau kemudahan. Seperti halnya pada orang yang melakukan perjalanan, orang yang sakit pun dapat menggabung atau meringkas sholatnya. Yang ketiga yaitu kemudahan bagi orang tertentu dalam berpuasa. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus tahu apa sih itu puasa. Puasa adalah salah satu ibadah yang bertujuan untuk mencapai ketakwaan. Setiap pahala dilipat gandakan olehnya pada bulan Ramadan. Apakah tidak rugi apabila tidak berpuasa? Padahal puasa mendorong seseorang untuk meningkatkan ibadah. Puasa pun dapat menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah kalian belajar tentang rukhsah melalui PPT, PowerPoint, dan menyimak video pembelajaran yang telah kalian simak, apakah ada pertanyaan? Ada? Ya, bagus. Tadi Bapak menerangkan kalau tidak bisa sholat dengan berdiri, maka sholat dengan duduk. Bagaimana prakteknya sholat dengan duduk? Oke, pertanyaan pertama saya simpan dulu ya. Kemudian ada yang bertanya lagi nggak? Tadi Bapak menerangkan jika sakit tidak bisa berwudu memakai air karena dokter melarangnya. Bagaimana cara bertayammum? Bagaimana caranya yang bertayamum? Oke. Pertanyaan yang ketiga, yang keras. Pak mau tanya, orang musafir atau boleh berbuka puasa sebelum waktunya itu, apakah ada syarat-syarat tertentu, Pak? Orang bepergian atau musafir boleh berbuka puasa sebelum waktunya, mukel ya. Apakah itu ada syarat-syarat tertentu? Ya. Lanjut. Siapa lagi? Tadi Bapak menerangkan sholat dengan berbaring atau terlentang, dengan kedipan mata dan isyarat. Bagaimana prakteknya? Oh gitu. Praktek orang yang sholat tidur terlentang, berbaring, isyarat, bagaimana gitu ya? Ya.
Tadi Bapak menerangkan dalam jarak tertentu orang berpergian boleh menjamak dan mengqashar sholat jarak tersebut berapa kilometer. Oh, jadi jarak tertentu, jarak untuk bisa mengqashar menjamak sholat itu berapa kilo gitu ya? Iya. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Sholat dengan duduk ya, itu kalian duduk seperti tahiyat awal, kemudian baca Fatihah. Setelah baca Fatihah seperti biasa, rukuknya itu kalian segini, bedanya dengan sujud. Kalau sujud lebih ini gitu ya. Kemudian salam seperti biasa, tidak seperti kalian duduk sebelum rukuk. Nanti sebentar kita praktekkan di musola, sebentar saja. Jelas. Kemudian pertanyaan yang kedua, jarak yang diperbolehkan untuk memasang sholat itu ya, ulama khilaf, tapi saya pilih yang hati-hati 82 km ya. Jadi jaraknya minimal 82 km. Kemudian pertanyaannya dari Syekna, caranya bertayamum ya. Caranya bertayamum ini, kalian memakai debu yang suci, debu ya yang suci. Pakai debu yang suci. Umpamanya debu itu seperti lemah-lemah itu ya. Itu kalian taruh di wadah apa, kalian tempelkan kedua tangan kalian. Setelah ini langsung kalian usapkan di wajah. Nah, gini, langsung kalian gini-gini ya. Terus kalian tempelkan lagi, tapi templeknya tempatnya jangan tempat yang sama tadi. Gini, terus ini untuk kedua tangan, caranya seperti ini. Ini penting kalian pahami dan kalian bisa ketika kalian waktu sakit atau butuh tayamum. Paham? Kemudian untuk pertanyaannya Ulfa, prakteknya bagaimana ketika orang sholat berbaring, terlentang, isyarat. Nanti sebentar kita di musola. Pertanyaannya saya ulang, apakah ada syarat-syarat tertentu orang yang berpergian boleh tidak berpuasa atau belum waktunya berbuka dulu alias mokel terus ini ya. Itu ada syarat-syaratnya. Syaratnya pertama, jarak, masalah jarak. Jarak ini para ulama khilaf, tapi saya memilih yang lebih hati-hati 82 km. Ya, berapa? 82 km. Jadi kalau jaraknya itu kurang dari itu, tidak boleh. Kedua, perjalanannya itu perjalanan mudah, artinya tidak perjalanan yang maksiat, yang mengandung dosa. Perjalanan yang mudah. Ketiga, dia keluar dari desanya itu sebelum terbit fajar, sebelum waktu subuh, dia sudah keluar dari desanya. Jadi kalau dia itu kok keluarnya pagi-pagi jam 7 baru keluar dari desanya, dia tidak boleh mokel, tidak boleh berbuka puasa sebelum waktunya. Jadi syaratnya sebelum terbit dia sudah keluar dari desanya, sebelum terbit matahari, berarti waktu subuh. Ya. Kita semua ke musola untuk praktek sholat dengan duduk berbaring dan tidur terlentang. Tadi ada yang bertanya tentang bagaimana prakteknya sholat dengan duduk. Ya, ini sangat penting kalau kalian suatu saat sakit,
yang harus sholat tidak bisa berdiri boleh dengan duduk. Kalian duduknya seperti tahiyat awal dulu. Duduk seperti tahiyat awal. Semuanya menghadap sini. Ini perhatikan, kita sholat jangan sampai rambut sedikit pun kelihatan. Karena kalau kelihatan sholatnya tidak sah. Paham? Harus hati-hati rambutnya. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan, tapi jangan sampai kalian rukuhnya menutupi batuk juga enggak boleh. Ya, semuanya rukuhnya kok nutupi batuk, batuknya ketutupan rukuh semua juga enggak boleh. Ini kelihatan. Jadi kalau mau sholat bercermin ngelonan, apakah ada rambut yang kelihatan? Paham? Seperti tahiyat awal sudah? Kalian takbiratul ihram, Allahu Akbar. Perlu kalian ketahui, kalau kalian ini rukuhnya ke atas bawah, kalian sholatnya pakai kaos panjang yang sininya jidat seperti kaos olahraga biasanya ya, supaya apa? Ketika kalian takbir sininya nggak kelihatan. Karena kalau kalian itu rukuhnya atas bawah, kalian takbir gini, ininya bisa kelihatan dari bawah. Paham? Itu menjadi sholatnya tidak sah. Lebih aman kalian beli rukuh kalau sholat yang belabasan, paham? Tidak potongan atas bawah. Terus takbir. Setelah takbir baca Fatihah. Setelah baca Fatihah, baca surah-suratan, kalau bisa baca surah-suratan, langsung rukuk. Rukuknya kalian sedikit gini ya. Nanti bedakan dengan sujud. Kalau sujud lebih rendah lagi, paham? Jadi prakteknya kalau rukuk dengan sujudnya lebih rendah. Paham? Nanti setelah sujud otomatis duduk di antara dua sujud seperti biasa. Terus sujud lagi lebih rendah daripada rukuk. Kemudian berdiri seperti rakaat pertama. Duduknya, paham? Ini adalah dengan sujud, dengan duduk. Kemudian kalau dengan berbaring, gini. Ini kan punya bantal ya, bantal. Kalian berbaring, kemudian membaca Fatihah seperti biasa. Kemudian kalian rukuk sujudnya lebih rendah sujudnya daripada rukuknya, ya. Kalau rukuknya gini, sujudnya gini gitu ya. Paham ya? Paham. Kalau terlentang bagaimana? Tadi digambar sudah, tapi dipraktekkan. Kalau terlentang, ini bantalnya tinggi supaya berusaha dadanya menghadap kiblat, ya. Terus nanti rukuknya dengan sujud harus lebih rendah sujud. Nah, paham? Selanjutnya LKPD ya. Ini kalian tugas individu.
Alhamdulillah, materi kita hari ini sudah selesai, yaitu materi tentang rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah kepadanya. Tadi sampai kita demonstrasi praktek di musola, ya. Semoga kalian paham. Jadi nanti kalau kalian suatu saat mengalami kesulitan dalam beribadah, sudah tahu bagaimana keringanan-keringanan yang diberikan kepada kita dari Allah. Kalau kita nggak bisa sholat dengan berdiri, sholatnya dengan duduk. Kalau duduk nggak bisa, dengan berbaring. Kalau kita nggak bisa berwudu dengan air karena kita sakit atau nggak ada air, kita bisa bertayamum. Ya benar. Ya. Ketika dalam perjalanan kita boleh mengkosor sholat, ya, menjamak sholat, ya. Ketika dalam berpuasa, dalam syarat-syarat tertentu kita bisa berbuka puasa sebelum waktunya. Paham ya? Nah, cukup sekian pertemuan kali ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.